Mari masuk. Apakah Ibu kesini tadi ada kendala kah? Tidak ada, Bu. Diantar sama siapa? Sendiri, Bu. Oh, begitu. Baik, karena pada hari ini kita akan melaksanakan proses konseling individual. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Bu. Berarti ini baru pertama kali ya dengan saya? Betul, Bu. Saya sangat senang sekali karena Mbak sudah mau datang hari ini. Kemudian saya juga sangat senang karena Mbak mempercayai saya sebagai konselor pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal terkait yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama itu ada pengertian konseling individual. Apakah Mbak sebelumnya sudah tahu pengertian dari konseling individual? Tentu belum tahu, Bu. Jadi konseling individual ini adalah salah satu jenis layanan konseling yang dilakukan oleh seorang tenaga profesional yang disebut konselor. Dalam hal ini adalah saya sendiri dan dilakukan oleh seorang konseli, yakni dalam hal ini adalah Mbak, yang dimana tujuannya adalah untuk memandirikan klien. Jadi konseling individual ini akan dikembalikan lagi kepada seorang konseli, yang dimana permasalahannya kita cari solusinya bareng-bareng. Jadi saya tidak akan memberikan solusi kepada Mbak, akan tetapi Mbak sendiri yang akan mencarikan solusi yang akan Mbak ambil untuk menyelesaikan masalah Mbak. Selanjutnya itu ada beberapa asas yang harus kita sepakati sebelum melaksanakan proses konseling individual ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana asas ini seluruh data dan informasi Mbak yang berikan kepada saya itu akan saya rahasiakan dan saya jaga, karena saya sendiri pun sudah melakukan dan melaksanakan sumpah konselor. Jadi apapun yang Mbak ceritakan pada hari ini sudah seharusnya saya jaga dan saya rahasiakan dan tidak saya sebarkan kepada siapapun. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Sebelum Mbak bersukarela untuk menceritakan masalah Mbak harus tahu dan Mbak perlu tahu bahwa saya di sini sudah bersukarela untuk membantu mencarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah Mbak. Jadi Mbak pun harus bersukarela untuk menceritakan semua masalah yang Mbak sedang rasakan dan sedang alami pada hari ini ataupun pada minggu kemarin. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Sebelumnya karena Mbak sudah bersukarela datang ke sini, maka dari itu Mbak pun harus berani dan terbuka untuk menceritakan masalah yang Mbak rasakan, karena supaya kita pun dapat mudah mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah Mbak. Yang keempat itu ada asas kekinian. Jadi asas kekinian ini tidak terpatok kepada permasalahan yang Mbak rasakan pada hari ini. Jadi kalaupun memang Mbak punya permasalahan yang Mbak rasakan pada minggu kemarin, Mbak bisa ceritakan pada hari ini kepada saya. Kemudian yang terakhir ada asas kemandirian, yang dimana asas ini itu semua permasalahan dan solusinya akan Mbak cari sendiri, akan Mbak ambil keputusan sendiri. Jadi asas kemandirian ini semuanya kembali lagi kepada Mbak. Bukan berarti konselor tidak bisa memberikan solusi kepada Mbak, karena tujuan pada proses konseling individual ini yang pertama tadi adalah untuk memandirikan klien. Jadi semua permasalahan yang sedang Mbak rasakan, yang sedang Mbak alami itu akan kembali lagi ke Mbak untuk mencarikan solusi yang tepat pada permasalahan Mbak. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan selain itu? Tidak ada, Bu. Baiklah, untuk melaksanakan proses konseling individual pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses konseling individual ini berjalan dengan lancar. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kira-kira ada cerita apa dan apa yang akan Mbak ceritakan pada hari ini yang sedang Mbak alami?